Dinas Pendidikan Bandar Lampung Senin pagi memulai pembelajaran tatap muka serentak mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP. Salah satunya terpantau di SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Di hari pertama masuk sekolah, guru menerapkan protokol kesehatan ketat. Seluruh murid diwajibkan mencuci tangan, memakai masker. Pembelajaran tatap muka penuh baru dilaksanakan bagi kelas 9. Untuk kelas 7 dan 8 dibagi menjadi 2 sesi, masuk pagi dan siang. Waktu belajar tatap muka hanya 2 jam. Jam 7.30 untuk kelas 9 sampai jam 9.30. 2 jam saja durasinya, 2 jam. Satu pekan ini 2 jam. Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8 mulainya jam 8.30 sampai jam 10.30. Yang pertama kita himbau supaya sebaiknya sudah vaksin semua, vaksin 2 kali, kemudian izin dari orang tua. Kami harus ada surat izin dari orang tua, itu yang pertama. Dimulainya pembelajaran tatap muka ini disambut senang wali murid, sebab belajar daring selama ini sulit difahami anak-anak mereka. Kesulitannya kita nggak bisa ngajarin sih, Kak. Iya, itu aja, bisa ngajarin. Ya, kan? Kalau kita juga sebagai orang tua sibuk, ya kan? Ya, mereka juga kayaknya nggak ngerti juga sih pelajaran, soalnya kan nggak ada gurunya, nggak ada bimbingannya kan. Jadi kalau selama ini sebenarnya kalau megang HP itu anak kita biasanya lebih digunakan untuk apa sih Bu kalau ini? Iya, digunakan ya kalau Belajar pakai sih. HP ya belajar. Banyak mereka yang ngeliat Google gitu kan. Jadi kan sebenarnya otaknya nggak nyampe gitu kan ya. Cuma Uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan selama 2 pekan. Jika tidak ditemukan klaster COVID-19 dari lingkungan sekolah, maka akan dilanjutkan ke pembelajaran tatap muka 100%. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ujian sekolah berbasis komputer atau USBK tingkat SMA digelar serentak mulai Senin hingga Sabtu 14-19 Maret 2022. Guru menerapkan protokol kesehatan ketat. Seperti terpantau di SMA Negeri 2 dan 3 Bandar Lampung pada Senin pagi. Guru menambah ruangan untuk pelaksanaan USBK kelas 12. Setiap kelasnya maksimal hanya diisi 18 siswa atau 50% dari jumlah siswa per kelasnya. USBK di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sendiri diikuti 377 siswa. Sedangkan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung diikuti 395 siswa. Siswa mengerjakan soal ujian melalui ponsel. Jika siswa tidak bisa datang ke sekolah, bisa mengerjakannya di rumah dengan syarat khusus. USBK dari tanggal 14 sampai 19 Maret. USBK ini untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dan tentu nilainya USBK ini akan digunakan untuk nilai ijazah siswa. Alhamdulillah sampai hari ini tidak terkendala apapun juga, karena pertama kita sudah memberikan edaran kepada orang tua bahwa apabila alat komunikasi mereka, alat yang digunakan untuk mengerjakan soal itu terkendala, sekolah menyediakan tab. Kemudian WiFi kita sekolah menyiapkan juga, tetapi tetap menginformasikan kepada wali murid untuk menyediakan kuota untuk berjaga-jaga. Meski nilai USBK bukan menjadi dasar kelulusan SMA, guru meminta siswa mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Selama USBK berlangsung, siswa kelas 10 dan 11 tetap bersekolah, namun KBM digelar secara daring sebab kelas mereka terpakai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan kendaraan dinas mobil dan motor milik pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menunggak pajak hingga belasan tahun. Kendaraan plat merah yang menunggak pajak diantaranya mobil dinas bupati jenis Toyota Land Cruiser Prado berplat nomor BS1Q, mobil dinas wakil bupati jenis Mitsubishi Pajero Sport berplat nomor B2Q juga. Mobil dinas sekretaris daerah jenis Toyota Fortuner berplat nomor BE8Q sudah menunggak pajak 3 tahun. Dari data Samsat Tulang Bawang Barat, kendaraan dinas plat merah yang menunggak pajak 427 unit. Rinciannya 324 motor dan 103 unit mobil. Tunggakan pajak ratusan kendaraan dinas bervariasi mulai 2 tahun hingga 12 tahun.
Itu kalau total keseluruhan itu 427 unit. Kalau dari jumlah tersebut R2-nya sebanyak 324 unit. Kemudian R4-nya 103 unit. Kalau berdasarkan data yang kami sampaikan untuk BE1 memang tertera di sini. Penunggak pajak, kemudian BE4, BE8Q juga ada di sini. Unit Pelaksana Teknis Daerah Samsat Tulang Bawang Barat menyatakan sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemda beberapa waktu lalu terkait tunggakan pajak. Namun hingga kini belum juga ada kepastian pelunasan pajaknya. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Arus lalu lintas di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung, Senin siang terganggu karena sedang ada pengerjaan proyek perbaikan drainase. Saluran air yang sempit di tempat ini kerap menimbulkan banjir saat hujan. Pengerjaan proyek oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Lampung. Hari pertama pengerjaan, sejumlah alat berat diturunkan untuk membongkar gorong-gorong berdiameter 80 cm dan akan diganti dengan gorong-gorong box culvert yang berukuran 4,5 meter. Pengerjaan akan memakan waktu yang tidak sebentar. Di dalam tanah sudah banyak terdapat kabel optik sehingga pengerjaannya harus hati-hati. Kemungkinan pernah dulu kalau lihat dari lokasi juga kan agak ribet juga nih, banyak kabel pipa segala macam, ya kita nggak mungkin langsung bongkar langsung. Kedua lihat trafficnya juga kan, kita bongkar setengah aja gini udah macet gitu kan. Ya 1,5 lah, 1,5 lah lebar. BPJN Pemprov Lampung akan memasang 46 box culvert yang melintas di bawah jalan ini supaya aliran air lebih lancar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.